Bab 2701. Nona Morrison, siapa di sebelah Anda ini? Aurel berbalik dan melirik Iwan. Ekspresi bingung muncul di wajahnya ketika dia bertanya-tanya siapa pria aneh ini dan mengapa dia bersama Rini. Oh, dia adalah wakil presiden grup Bio Farma, namanya Hu Busnadi, kata Rini. Dia tidak mengenalnya, Aurel, dan dia tidak mau mengajak ngobrol dengannya pada awalnya. Namun karena Aurel berinisiatif untuk menyapanya, Iwan harus berinteraksi dengannya dengan cara yang sopan. Wakil Presiden Grup Bio Farma, saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Aurel dan Baki bertukar pandang bingung. Saat karangan Bunga Jackson, banyak tamu yang hadir bertemu dengan Iwan dan menyaksikan apa yang dilakukan pil alkimia bisa melakukannya. Namun Aurel dan Baki tidak hadir saat itu. Baki baru saja mencapai tahap awal alam Augana dan masih jauh dari mencapai tahap menengah. Saat ini dia tidak membutuhkan jamu untuk melewati hambatan dalam pelatihannya. Apalagi dia dan Aurel sedang sibuk mengatur pesta pertunangannya sehingga tidak menghadiri buket bunga. Karena itu mereka tidak kenal Iwan atau grup Bio Farma. Nona Morrison, ini tidak mungkin pacarmu kan? Anda yang tertua putri keluarga Morrison, jadi bagaimana mungkin Anda berani memilih seorang wakil presiden belaka? Apakah kamu kehilangan akal? Aurel melirik Rini dan Iwan. Kesadaran pun muncul di benaknya dan ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Dia tidak pernah menyukai Rini karena kecantikan Rini melebihi dirinya dan Baki pernah mengejarnya. Setelah mengetahui bahwa Hu hanyalah seorang wakil presiden sebuah perusahaan kecil, dia berasumsi bahwa dia adalah pacar Rini karena mereka di sini berbelanja pagi-pagi sekali. Dengan pemikiran seperti itu, dia mengambil kesempatan itu untuk mengejek Rini, ingin mempermalukannya. Yah, Nona Morrison, bagaimana Anda bisa berkencan dengan seorang yang begitu biasa? Ekspresi Baki menjadi gelap dan dia berbalik menatap Iwan dengan sikap bermusuhan. Meski sudah punya pacar, perasaannya terhadap Rini masih belum berubah. Jika Rini setuju berkencan dengan Felton yang jauh lebih kuat sebagai ahli bela diri dan memiliki status lebih tinggi, Baki tidak akan bisa memprotes. Namun Rini menolaknya hanya untuk berkencan dengan seorang yang statusnya tidak bisa dibandingkan dengannya, dan dia tidak bisa menerimanya. Hatinya pun dipenuhi dengan rasa frustasi dan kecemburuan terhadap Iwan saat dia bertanya-tanya, bagaimana orang biasa seperti Iwan bisa memenangkan hati Rini. Bab 2702. Tidak, kalian berdua salah, aku hanya teman Nona Morrison, bukan pacarnya, ucap Iwan sebelum Rini sempat menjawab. Apa? Memalukan menjadi pacarku? Apa menurutmu aku tidak pantas untukmu? Ekspresi Rini menjadi gelap. Sebagai wanita tercantik di wilayah barat, banyak bujangan muda yang menyukainya dan mereka semua sangat ingin berkencan dengannya. Iwan justru sebaliknya mengambil kesempatan pertama untuk menyangkal berkencan dengannya ketika Joshua dan Ariela salah mengira dia sebagai pacarnya. Sekarang Baki dan Aurel berpikir yang sama. Dia bereaksi dengan cara yang sama seolah-olah dia bukan pasangan yang cocok untuknya. Rini menganggapnya sebagai hal yang menghina dan mengingat sifatnya yang sombong, dia menjadi frustasi dan menatap Iwan dengan tatapan buram. Iwan pun terkejut dengan reaksi Rini. Dia bukan pacarnya sejak awal, hanya menyatakan fakta, jadi dia tidak tahu alasan Rini marah. Namun, Iwan sudah menghabiskan cukup waktu dengan orang-orang kepercayaannya di masa lalu dan mengenal wanita dengan cukup baik sehingga tetap diam ketika mereka sedang marah. Oleh karena itu, Iwan diam dan tidak berdebat dengan Rini. Nona Morrison, pacarmu aneh sekali, mungkin dia merasa tidak pantas untukmu dan dia berani mengakui hubungan dan tidak berani mengakui hubunganmu. Aurel menyeringai dengan mengejek. Meskipun Iwan menyangkalnya Rini adalah seorang dengan kecantikan dan status yang luar biasa, dia menolak untuk percaya bahwa Rini akan menemani seseorang yang tidak ada hubungannya ke toko pagi-pagi sekali.
Laki-laki normal tidak akan membuat Rini berusaha keras. Jadi Aurel yakin mereka berdua telah berpacaran. Oleh karena itu, dia berasumsi bahwa Iwan menolak mengakuinya di depan umum karena rasa rendah diri yang dimilikinya. Tampaknya itu adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Nyonya Underwood, menurutku itu bukan urusanmu jika Hu adalah pacarku. Tidakkah menurutmu kau agak keterlaluan dalam hal ini? Rini berkata dengan ketidaksenangan. Dia bukan orang yang bodoh dan merasakan permusuhan dalam nada suara Aurel. Tidak mungkin membuang waktu untuk menjelaskan. Dia membalas tanpa memotong kata-katanya. Yah, Aurel membeku langsung terdiam. Bagaimanapun juga Rini benar dan ini bukan urusannya. Tuan, saya minta maaf karena mengganggu. Apakah Anda masih menginginkan batu giok ini? Saat itu pramuniaga itu menimpali. Meskipun Iwan dengan jelas menyatakan bahwa dia ingin melakukan pemberian batu giok, dia belum membayar karena kemunculan Baki dan Aurel yang tiba-tiba. Pramuniaga itu pun tidak yakin apakah Iwan masih menginginkannya dan memutuskan untuk menanyakannya lagi. Bab 2703. Oh iya, Iwan teringat tentang batu giok itu dan membuka mulutnya untuk menjawab. Namun Aurel memotongnya sebelum dia dapat berbicara. Baki, batu giok itu tampaknya bagus dan cocok dengan penampilanmu. Dia melirik dan menarik Baki. Berapa harganya ini? Dia pun bertanya pada pramuniaga itu. Ini biayanya 1,8 miliar, ungkap pramuniaga itu berseru. 1,8 miliar? Itu tidak semahal itu, kami akan menerimanya, kata Aurel buru-buru. Dia sudah mendengar apa itu, kata pramuniaga dan menebak bahwa Iwan dan Rini tertarik dengan batu giok ini. Awalnya dia ingin mengejek, namun Rini tetap tidak terpengaruh dan membungkamnya karena Rini telah berkencan dengan pria status rendahan untuk mempermalukannya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membeli batu giok itu sebelum Rini dan Iwan dapat melakukannya. Dia datang ke sini bersama Baki hanya karena dia ingin membeli beberapa potong batu giok untuk pesta pertunangannya. Potongan di depannya cocok dengan seleranya dan harganya juga masuk akal. Selain itu, dia merasa bisa melampiaskan rasa frustasinya pada Rini dengan mencuri apa yang diinginkannya. Saya minta maaf, Nyonya. Pria di sini mengatakan dia menginginkannya. Saya tidak bisa menjualnya kepada Anda, tetapi hanya jika dia tidak menginginkannya lagi. Si pramuniaga tersenyum meminta maaf dan berbalik ke Iwan untuk instruksi lebih lanjut. Aku akan mengambilnya, ambil kartuku, kata Iwan. Dia tahu, Waalaikumsalam. Dia tahu bahwa Aurel ingin membeli batu giok itu sebagai sarana untuk mempermalukan Rini. Namun pramuniaga sudah menolaknya, jadi Iwan tidak terlalu memikirkannya dan menyerahkan kartunya kepada pramuniaga untuk membeli batu giok tersebut. Tentu, tolong beri saya waktu sebentar, Tuan. Pramuniaga itu mengulurkan tangan untuk mengambil kartu Iwan hanya untuk dihentikan oleh Aurel. Ada apa denganmu? Aku sudah bilang kalau aku menginginkan ini, apa kamu tuli? Aurel berkata dengan tidak senang. Dia lalu menampar tangan pramuniaga menyingkirkan untuk mencegahnya mengambil kartu Iwan. Aduh, merasa sedih, senyum pramuniaga membeku. Aurel tidak hanya sombong dan tidak sopan, tetapi dia juga menampar pergelangan tangan pramuniaga itu. Hal ini membuat pramuniaga itu frustasi, tetapi dia tidak punya pilihan selain menahan amarahnya. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Aurel berasal dari latar belakang yang kuat. Jika dilihat dari cara dia berpakaian dan seorang pramuniaga tidak mampu melewati dia. Bab 2704. Nyonya, ini siapa, cepat dia dapat. Pria ini sudah memutuskan untuk membeli batu giok ini dan saya tidak bisa menjualnya kepada Anda. Harap dipahami. Pramuniaga itu memaksakan senyum dan tetap bersikap sopan, berharap agar Aurel bisa tenang. Lalu kenapa? Dia belum bayar kok. Selama dia belum bayar, aku berhak membelinya. Aurel mendengus dan tetap sombong. Tapi pramuniaga itu terdiam. Meskipun Aurel bermain-main dengan kata-katanya,
Dia benar bahwa Iwan belum membayar dan Pramuniaga tidak dapat membantah logika ini. Miss Underwood, apa maksudnya ini? Anda tahu bahwa Hu memperhatikan hal ini dan Anda sengaja membuat masalah. Tidakkah menurut Anda keterlaluan di sini? Rini bertanya dengan marah. Dia tahu bahwa Aurel hanya merebutkan batu giok untuk melemahkannya. Menghadapi provokasi seperti itu, dia tidak bisa menjaga kesopanannya. Tentu saja, Iwan juga tersinggung. Dia tidak mengenal Aurel dan mereka tidak memiliki konflik sebelumnya. Namun dia terus meremehkannya karena tidak pantas mendapatkan Rini. Dan dengan kasar bersaing untuk mendapatkan batu giok yang dia inginkan. Ini keterlaluan dan bahkan untuk seorang penyabar seperti Iwan. Dia pasti terprovokasi. Meski begitu, dia tidak berniat bertengkar dengan seorang wanita. Sebagai seorang pria sejati, dia menahan amarahnya dan tidak membentak. Nona Morrison, saya khawatir saya tidak setuju dengan Anda. Baki dan saya datang ke sini untuk membeli batu giok. Bukankah normal jika saya ingin membeli sesuatu yang saya minati? Anda tidak bisa menghentikan saya begitu saja dari membelinya karena kamu dan pacarmu mengincarnya, balas Aurel. Kenapa kamu? Rini merasa sangat marah. Namun keluarga Underwood adalah salah satu keluarga terkuat di wilayah barat dan status Aurel menyaingi miliknya. Karena Aurel bertekad untuk mengambil batu giok itu dari Iwan, tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu, apa yang kamu inginkan? Hanya ada satu bagian dari kita berdua tertarik padanya, bukannya bisa dijual kepada kita semua. Iwan tertawa marah melihat kelakuan Aurel yang tidak peka. Bagaimana dengan ini? Ayo menawar terhadap satu sama lain dan siapapun menawar harga tertinggi, kata Aurel dan melirik Iwan dengan jijik. Dia baru mengetahui dari Rini bahwa Iwan hanyalah seorang wakil presiden rendahan. Iwan tidak mungkin bisa dibanding dengannya atau Baki dalam hal kekayaan dan status. Jika mereka saling menawar, Iwan tidak akan punya peluang. Dengan begitu dia bisa mengalahkan Iwan dan Rini dan membuat mereka mengakui kekurangan mereka sehingga membunuh dua burung dengan satu batu. Bab 2705. Itu ide yang buruk, aku akan membayar 3 miliar, Baki menimpali. Seperti Aurel, dia juga tidak menganggap Hu sebagai ancaman. Batu giok itu cukup berharga, namun Hu rela mengeluarkan banyak uang untuk itu karena mereka mengira Iwan sebagai pacar Rini. Dan itu kemudian dikonfirmasi oleh fakta bahwa Rini pergi berbelanja bersamanya pagi-pagi sekali. Dia berasumsi bahwa Iwan akan membeli batu giok sebagai hadiah untuk Rini. Baki jatuh cinta pada Rini, jadi dia menolak membiarkan Iwan mendapatkan apa yang diinginkannya. Kamu ingin menawar padaku? Menarik sekali. Kalau begitu aku akan membayar 4 miliar. Iwan mendengus. Mengingat betapa menguntungkannya grup Bio Farma dan Mustika Ratu Group, Iwan tidak kekurangan uang sebagai ketua kedua perusahaan tersebut. Karena Aurel dan Baki berani menawar dia untuk menjadikannya menyerah, mereka harus mempelajari kenyataan karena dia tidak takut mereka. Kalau begitu, aku akan membeli 5 miliar. Baki mencibir dan menaikkan harganya tanpa ragu-ragu. 7 miliar, Iwan berkata dengan tenang. Kenapa kamu? Baki dan Aurel sama-sama mengucap. Mereka tadinya mengira bahwa Iwan akan menyerah begitu mereka menaikkan harga dan dia akan menyerah dalam penawaran. Yang mengejutkan mereka, Iwan berani menaikkan harga menjadi 7 miliar tanpa ragu-ragu. Hal ini mengejutkan mereka, namun mereka menolak untuk mundur karena beberapa miliar tidak berarti bagi orang-orang dari latar belakang mereka. Tidak mungkin mereka mengaku kalah. 9 miliar, Baki berkata dengan muram, tidak lagi tenang. Harga jual batu giok itu hanya sedikit di atas 1,5 miliar dan nilainya hampir tidak 9 miliar. Agak menyakitkan baginya untuk membayar begitu banyak untuk sesuatu yang tidak sebadan dengan nilainya. Iwan hendak menaikkan harga ketika Rini menarik lengannya. Lupakan saja, batu giok ini tidak begitu berharga, berhentilah menawar. Jika mereka sangat menginginkannya, biarkan mereka memilikinya. Kita bisa membeli yang lain, kata Rini. Iwan telah menyebutkan bahwa dia memberi batu giok untuk memproduksi pil alkimia. Ini hanya membutuhkan batu giok dengan kualitas yang baik, dan pengerjaannya tidak menjadi masalah.
Jika Iwan terus menawar, dia hanya akan membuang-buang uang, jadi sebaiknya dia membeli barang lain. Ya, itu benar. Iwan pun tersadar dan dia kembali tenang. Karena sikap Aurel yang tidak masuk akal, ia diliputi amarah dan terdorong untuk menawar. Namun kata-kata Rini membuatnya sadar kembali. Meskipun dia tidak kekurangan uang, membelajarkannya dengan bodoh bukanlah suatu pilihan. Batu biok itu hanya bernilai sedikit di atas 1,5 miliar dan akan sangat bodoh jika dia terus menawar harga hanya untuk membelinya dengan harga yang jauh lebih tinggi. Karena Baki dan Aurel bersikeras bertindak sembarangan, dia tidak punya alasan untuk bersaing dengan mereka.